Siapa yang udah siap gambarnya? Nah, coba kasih lihat Ustaz satu-satu ya. Biar Ustaz lihat dulu. Masya Allah, ini gambarnya bagus. Gambar gunung. Barakallahu fiik. Ya. Insya Allah gambar yang seperti ini menurut agama kita halal menulisnya, membuatnya. Dada. Gambar yang ini la haula wala quwata illa billah. Masya Allah ya. Ini gambar apa? Udah pintar, pandai menggambar. Tapi yang digambar makhluk bernyawa tidak? Ya, makhluk bernyawa. Nanti kita bacakan bagaimana hadis-hadis Nabi tentang benda-benda makhluk bernyawa yang kita lukis, kita gambar. Wah, ini nano-nano nih. Masya Allah, banyak sekali gambarnya. Ini makhluk bernyawa, apa tidak? Iya, maksudnya ini digambar dari makhluk yang biasanya bernyawa. Kecuali ada kapal selamnya, ada helikopternya, ada macam-macam ya. Tapi yang makhluk bernyawanya tidak. Ya, sebentar. Wah, ini motorcycle ya. Orang naik di atas motor. Ya kan? Kemudian ninja yang lagi hilang duit. Ini dia. Ini juga tetap makhluk yang bernyawa. Betul kan? Ini apa nih? Wah, ini zombie ya. Terus wah, nih coba lihat nih. Ini siapa ini? Malah dengan namanya hafal, Ajoy katanya. Jadi ini kelompok Naruto ya. Ini kelompok Naruto. Ini makhluk bernyawa atau tidak yang digambar? Iya, makhluk yang bernyawa. Ini, wah, Masya Allah, The Flash. Orang yang mempunyai kecepatan yang luar biasa, padahal bohong. Ini orang atau ini pohon? Ini orang makhluk bernyawa yang digambar, ya. Nah, yang lain? Wah, ini Masya Allah, ini apa nih? Ini apa nih? Ya. Baik. Coba lagi, mana-mana yang lain? Gambarannya. Ini asli Naruto. Ini gambar orang. Siapa lagi? Siapa lagi? Wah, ini berubah ya. Ini juga makhluk bernyawa apa tidak? Masya Allah. Ini dahsyat sekali nih. Khalid Amir Bagayub. Ya, lagi bawa sepeda motor berapi-api. Orang juga yang digambar. Ini nih Masya Allah nih, Masya Allah, ini kaligrafi nih. Ini baru seni asli dalam Islam. Ya. Seni yang macam ini yang sudah langka dimiliki oleh orang sekarang. Lagi-lagi Naruto. Naruto lagi bokek. Iya, Naruto. Ini rombongan Naruto yang udah sekian hari nggak makan. Mana lagi nih? Nah, ini baru. The pure view. Ya, inilah pemandangan yang paling murni. Ini gunung. Di bawahnya pohon. Ada mereknya Al-Andalus. Wah, ini bisa masuk film kartun nih. Ini gedung-gedungnya, toko-tokonya, dan ini rumah makannya, ada cateringnya, ya. Yang kayak gini makhluk hidup nggak? Nggak. Ini gambar yang tidak dilarang dalam agama kita membuatnya. Ini kaligrafi, ya. Kaligrafi ini sesuatu yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk bisa membuatnya, ya. Ini juga kaligrafi, bukan gambar makhluk bernyawa, ya. Ini bagus sekali. Mana lagi yang lain? Ini apa ini, nak? Awan. Ketika kematian menjemputmu, kuburan. Ini sebuah
ilustrasi dan cara berpikir yang fantastis. Jadi ketika membuat pemandangan ternyata terlalu rumit, buat kuburan mungkin paling gampang ya. Baik, sekarang Ustaz minta tolong. Satu persatu Ustaz panggil ya. Satu persatu Ustaz panggil. Apa sih Rod? Anda tadi di situ. Sini nak, bisa? Nah ini yang pakai jubah. Namanya siapa sayang? Farhan. Siapa? Rakan. Rakan, tolong bacakan terjemah hadis. Dengarin bersama ya. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man sawwara suratan kullifa ayyunfukha fiha ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh." Artinya, baca nak kuat-kuat. Baca artinya. Siapa yang membuat suatu gambar makhluk bernyawa? Siapa yang buat gambar makhluk bernyawa? Siapa saja. Siapa yang udah buat gambar makhluk bernyawa? Ah, ya. Terus? Maka ia akan disuruh untuk menghidupkannya ruh kepadanya. Nanti di hari kiamat dipaksa oleh Allah. Tiupkan ruh ke dalamnya. Cepat, kata Allah. Disuruh oleh Allah. Tiupkan ruh, cepat. Terus? Di hari kiamat kelak. Padahal ia tidak akan mampu melakukannya. Dan tidak ada nanti pada hari kiamat orang yang mampu meniupkan ruh. Duduk sayang ya, makasih ya. Rakan ya. Jadi tidak ada nanti di hari kiamat orang yang mampu meniupkan ruh ke gambar-gambar yang dulu pernah dibuatnya di dunia. Apakah gambar itu berbentuk tuh langsung dengan tangannya, atau nanti berbentuk pahatan, dia membuat di pahatnya gambar burung onta, atau gambar anjing, atau gambar singa, ya, pakai kayu yang dipahat itu. Itu hadis yang pertama ya. Artinya, kalau dia tidak mampu untuk meniupkan ruh nanti di hari kiamat, maka dia akan punya urusan yang berat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis yang kedua, Fauzan, sini sayang. Bacakan. Hadis berikut ini muttafaqun alaih. Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtahum. Artinya nak, baca sayang. Manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Haha, Masya Allah. Manusia yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah para penggambar makhluk yang bernyawa. Lanjut. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Akan dikatakan pada orang-orang itu. Makasih sayang ya. Duduk nak. Akan dikatakan pada mereka, hidupkan. Hidupkan, dulu kalian berani menggambarnya, padahal aku sudah melarang, kata Allah. Sekarang hidupkan. Bisa nggak dia hidupkan? Enggak. Begitu ya. Sekarang hadis yang ketiga. Tolong yang buat kuburan tadi. Sini nak. Sini. Ah, ini. Ini yang buat kuburan makhluk bernyawa nggak yang dibuatnya? Enggak. Berarti yang dibuatnya sesuatu yang dibolehkan ya. Baca yang ketiga nak. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas safar dan seterusnya. Baca artinya. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari berpergian, aku menutupi bangku milikku dengan kain tipis yang bergambar. Ada bangku ditutup oleh Bunda Aisyah dengan kain tipis yang bergambar. Ayo gambarnya apa? Gambar apa? Apa makhluk hidupnya? Benar. Makhluk hidupnya apa? Apa? Tahu? Gambar burung seperti burung bangau. Terus? Kemudian beliau menariknya dan wajah beliau memerah. Kemudian beliau bersabda. Jadi ditarik oleh Nabi Muhammad. Merah wajahnya saking marahnya beliau. Terus? Manusia yang paling pedih azabnya di sisi Allah adalah orang-orang yang membuat seperti ciptaan Allah. Manusia yang paling pedih azabnya nanti adalah orang-orang yang membuat apa-apa yang mirip dengan ciptaan Allah makhluk bernyawa. Dia buat kucing, dia buat kodok, dia buat tokek, dia buat apa saja, ya. Maka, tapi Ustadz punya kisah loh. Terima kasih nak sayang ya. Silakan duduk. Ustadz punya kisah. Rasanya mungkin belum ada yang mampu mengalahkan Ustadz. Menggambar semuanya seorang ksatria, mujahid muda. Di atas di atas kuda perang yang sangat gagah di gurun Sahara dengan kecepatan tinggi. Ustadz bisa menggambarnya hanya dalam 1 detik. Percaya tidak? Percaya tidak? Caranya gimana? Subhanallah, anak pintar.
Dibuat aja seperti ini. Mana sini nak? Ya, ini contoh ya. Dalam 1 detik, Ustadz sudah menyelesaikan seorang ksatria perang di atas kuda tempur yang hebat. Cukup tik. Ini dia. Loh, gimana ceritanya? Dia digambar sementara dia dalam jarak 3 km sampai 5 km. Kecil kayak titik. Ya, menunggang kuda yang sangat hebat, cukup dibuat titik aja. Tik, udah selesai semuanya. Dituntut enggak nanti Ustadz di hari kiamat? Enggak, karena yang nampak cuma titik, ya. Jadi kesimpulannya, gambar-gambar yang ada, ya. Nah, ada enggak yang mau bertanya berkenaan dengan gambar? Ada pertanyaan tidak berkenaan dengan gambar? Ya. Kalau dihapus lagi gimana? Dihapus lagi bagaimana? Pertanyaannya bagus. Dihapus lagi boleh enggak? Sebentar sayang ya. Ditulis, habis itu dihapus. Dibuat lagi, habis itu dihapus. Mau jawab? Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaannya, dihapus lagi boleh nggak Ustadz? Kita jawab ini ya. Kalau dihapus dengan satu janji tidak akan mengulangi lagi, itulah cara tobatnya. Ya. Kalau udah terlanjur kita buat dalam bentuk warna paten, kita kasih apa itu? Bingkai. Udah dikasih bingkai, apalagi nanti dilaminating, dikasih cermin kaca gitu ya. Bagaimana caranya? Maka harus dimusnahkan. Kalau perlu dibakar, itu cara taubatnya. Dan berjanjilah pada Allah, ya Allah hamba takkan ulangi. Tapi yang lain boleh digambar. Mau gambar gedung ya, mau gambar masjid, mau gambar tumbuh-tumbuhan, tanaman yang lainnya boleh. Ya silakan sayang. Oh, boleh nggak kalau gambar wajahnya dibuat hilang, matanya nggak ada, alisnya nggak ada, hidungnya nggak ada, bibirnya nggak ada, tapi hanya sekedar bagian ini aja. Boleh tidak dibuat seperti itu? Sebagian ulama memakruhkannya, sebagian membolehkan. Ya, asal tidak ada wajahnya. Ya, apalagi kalau hanya bagian atas. Tapi kalau keseluruhan, nanti jangan-jangan orang lain yang ngisi. Kita yang buatkan kerangkanya, orang lain yang ngisi matanya, ngisi hidungnya. Jadi lebih baik nggak usah. Gitu ya. Baik. Ini terakhir ya. Silakan nak. Kalau misalnya foto kita sendiri. Oh, pinter nih pertanyaannya. Kalau foto sendiri bagaimana? Ini pertanyaan dari teman kita ya. Siapa namanya? Khalid. Ya. Kalau foto sendiri gimana? Dipajang. Di dalam fatwa-fatwa terkini ulama-ulama Timur Tengah, tidak boleh kalau kita digambar, difoto, lalu dipajang. Tidak boleh. Jadi kalau kepengen juga berfoto, silakan difoto, nanti dimasukkan ke album. Ya, kapan kepengen silakan dilihat. Oh, ini waktu silakan. Tapi untuk dialbumkan, dipajang-pajang nggak boleh. Malaikat nggak akan masuk. Malaikat tidak akan masuk. Kalau malaikat nggak masuk, siapa yang masuk? Ayo. Pasti setan yang masuk. Kalau matanya ditutup gimana? Iya, sudah sama pertanyaan dengan tadi. Ya, udah ya nak ya. Udah, ini alhamdulillah sekarang acara kita pada sore hari ini cukup menarik ya. Kita sudah melakukan hal yang luar biasa dari tadi, dan sekarang terakhir kita menjelaskan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan membuat lukisan, membuat gambar makhluk yang bernyawa. Baik, Ustadz demikian saja dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.